An-Nawawi sebagai pengasuh di pondok pesantren Raudatul Ulum ini, dan saya sayangi adik-adik sekalian, yaitu para santri-santri pondok pesantren Raudatul Ulum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Sampai-sampai ikan-ikan di laut ini memohonkan ampun kepada para penuntut ilmu. Karena saking besarnya pahala daripada seorang penuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali pulang. Ini hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berada di jalan Allah, orang yang sedang menuntut ilmu Allah, maknanya ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senantiasa memintakan ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmu fiqhi lil adyan wal ilmu tibbi lil abdan. Ilmu itu ada dua, kata Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Yang pertama adalah ilmu fiqh untuk agama. Yang kedua adalah ilmu tibb, yaitu ilmu kedokteran untuk kesehatan badan. Wa ma wara'a dzalika balghatu majlis. Dan yang selain daripada itu majlis yang sia-sia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih diri-diri kita untuk menuntut daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita bersujud mensyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas dipilihnya kita untuk menuntut daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka sujud kita dari semenjak lahir sampai kita meninggal dunia ini tidak cukup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking besarnya pahala daripada orang yang menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyraful makhluqat, sebaik-baik sesempurna-sempurna makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam kelahiran baginda Nabi Agung Rasulullah SAW adalah malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain. Walaupun banyak malam-malam yang mulia, ini kita tidak menafikan daripada malam-malam yang lain. Seperti malam turunnya Al-Quranul Karim, itu tanggal berapa? Tanggal berapa turunnya Al-Quranul Karim? Yaitu di bulan suci Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Begitu juga malam Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Namun malam-malam ini semua tidak akan terjadi kalau tidak dilahirkannya baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka patut kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang taat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita merayakan akan kelahiran baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang ada orang yang nanya, mana dalilnya memperingati kelahiran Nabi Agung Rasulullah SAW? Mana dalilnya? Dalil-dalil nanya, dalil-dalil dasmu itu. Orang kalau melihat apa kambingnya lahiran, seneng nggak? Ada orang punya kambing, dia seneng atas kelahiran daripada kambingnya. Seneng nggak? Seneng nggak? Itu kambing gitu. Terus orang punya kucing, kucingnya ini melahirkan anak gitu. Seneng nggak yang punya kucing? Seneng nggak? Ini baginda Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke atas permukaan bumi ini, sehingga adanya alam semesta ini karena ada beliau. Ditanya lagi dalilnya, mana dalil merayakan akan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak perlu dalil kalau seperti itu. Nggak ada larangan atas merayakan kelahiran. Misalnya kita merayakan kelahiran kita, ada nggak larangan? Nggak ada kan? Ini merayakan kelahiran utusan Allah, makhluk yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah beliaulah kita ini semua ada. Bumi beserta isinya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya lah kita orang-orang yang beriman, kita yang mengaku cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merayakan atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita bisa menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu tanggal berapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada yang tahu di sini tanggal berapa kelahiran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Dicatat kalau ada yang bawa catatan itu, bawa pulpen, bawa buku, maka dicatat kelahiran daripada baginda Rasulullah SAW tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Harinya hari Senin ya. Hari Senin. Maka kita disunahkan untuk berpuasa pada hari Senin, yaitu memperingati akan kelahiran baginda Agung Rasulullah SAW. Maka bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang beriman disunahkan untuk berpuasa pada hari Senin, yaitu untuk memperingati akan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Tapi bukan tiap-tiap setahun sekali merayakan baginda Nabi, tetapi seminggu sekali, ya kan? Seminggu sekali. Itu setiap hari Senin kita disunahkan berpuasa. Ini maknanya merayakan akan kelahiran baginda Nabi. Di kota apa baginda Nabi SAW dilahirkan? Di kota Makkah. Di kota Makkah Nabi SAW dilahirkan. Dan siapa ibunda beliau? Aminah. Ibunda beliau adalah Ibunda Aminah. Ayah beliau siapa? Ayah beliau adalah Abdullah. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah, anak laki-laki daripada Abdullah. Siapa kakek beliau?
yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek beliau. Maka peristiwa daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW ini peristiwa yang sangat besar, peristiwa sangat agung, sehingga di Parsi sana ada ribuan tahun api yang disembah orang-orang Majusi itu tidak padam, tidak pernah padam ribuan tahun. Ketika baginda Rasulullah SAW dilahirkan, maka api yang ribuan tahun disembah oleh orang-orang Majusi seketika itu padam dan berhala-berhalanya pada roboh gitu, jatuh ke lantai. Peristiwa yang besar. Jadi baginda Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Itu ayah beliau Abdullah wafat ketika beliau berada di dalam kandungan ibu beliau, yaitu pada usia berapa bulan di dalam kandungan? Ada yang tahu? Tadi ada di sini. Yaitu pada saat Rasulullah di dalam kandungan ibunya saat 2 bulan. 2 bulan di dalam kandungan ayah beliau wafat. Yaitu ketika ingin berniaga. Kemudian setelah ayah beliau wafat, beliau lahir dalam keadaan yatim. Yaitu dilahirkan di mana tadi? Di kota Mekah Mukarramah. Kemudian beliau ini diasuh oleh siapa? Ibu susu beliau? Ada yang tahu? Halimatus Sa'diyah. Diasuh oleh ibu susunya. Terus sampai umur berapa tahun? Sampai umur 6 tahun ya. Kemudian diambil oleh kakek beliau, yaitu siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek beliau yang sangat mencintai beliau. Kemudian setelah kakek beliau wafat, diasuh oleh siapa? Yaitu paman beliau. Siapa nama paman beliau? Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman beliau. Jadi Abu Thalib ini mencintai baginda Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada anak-anaknya, melebihi daripada cintanya kepada anak-anaknya. Sehingga sayangnya baginda Rasul, sayangnya paman beliau yaitu Abu Thalib, maka pamannya Abu Thalib ini tidak senang apabila Rasulullah ini kena. Maka pada umur 12 tahun baginda Rasulullah SAW ini diajak berniaga oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, ke negeri Syam berniaga. Maka ketika dalam perjalanan berniaga ke negeri Syam, pamannya dan rombongan-rombongan tadi beristirahat di tengah perjalanan. Maka di tengah perjalanan ini ada seorang pendeta. Siapa nama pendetanya? Pendeta Buhairo atau Bahiro. Ada yang membaca Buhairo, ada yang membaca Bahiro. Melihat ada cahaya dan ada awan yang senantiasa berjalan melindungi seseorang. Ini adalah alamatun nubuwah, alamat daripada kenabian.
Maka pendeta tadi yang bernama Bahiro mengundang daripada kafilah atau rombongan yang ingin berniaga atau rombongan yang ingin lewat ke negeri Syam. Maka semuanya dijamu, ingin melihat ini siapa. Ada alamatun nubuah, ada daripada tanda-tanda kenabian. Maka dilihat satu persatu, satu persatu lihat, tidak ada ciri-ciri kenabian daripada tamu-tamunya. Maka terus dia melihat, kemudian mata pendeta Bahiro tadi tertuju kepada seorang pemuda yang sedang duduk di bawah pohon, yang mana tidak ada seseorang pun yang bisa duduk di bawah pohon tersebut kecuali Nabi. Jadi setiap Nabi pernah duduk di bawah pohon. Maka dipanggillah Rasulullah muda tadi. Dilihat daripada tanda-tanda nubuah, tanda-tanda kenabian yang dia baca di kitab Taurat, semua ada pada diri Nabi. Ada tanda-tanda kenabian. Setelah ditanya, ini anak siapa? Maka pamannya tadi mengatakan, ini anak saya, kata Abu Thalib. Ini anak saya. Maka Bahiro tadi ini tidak percaya, mana mungkin kalau ini adalah anakmu. Ini anak siapa? Ditanya lagi. Maka pamannya menjawab tetap, ini anak saya. Tidak mungkin, dari kitab Taurat yang saya baca, beliau ini Nabi akhir zaman itu lahir dalam keadaan yatim. Maka beliau katakan, bukan, ini adalah keponakan saya, kata paman. Benar, inilah Nabi akhir zaman. Maka kau bawa pulang, jangan sampai diketahui oleh orang-orang Yahudi. Maka seketika itu paman beliau membawa Nabi SAW pulang lagi ke kota Mekah, karena takut dihadang oleh orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi. Karena orang-orang Yahudi ini paham betul ciri-ciri kenabian, kenal betul ciri-ciri kenabian, lebih kenal daripada anaknya sendiri. Setelah umur 25 tahun dewasa Rasulullah, maka Rasulullah ini bekerja kepada seorang saudagar yang kaya raya. Siapa namanya? Yang kelak menjadi istri beliau, yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra. Beliau ini bekerja, itu membawa barang dagangan daripada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Maka Sayyidatina Khadijah mengutus daripada pembantunya, yaitu Ummu Aiman, agar mengiringi daripada baginda Nabi SAW ketika berdagang. Maka dilihat ketika Nabi berdagang ini jujur. Inilah akhlak baginda Rasulullah SAW, tidak pernah bohong. Mulai dari kecil sampai dewasa tidak pernah bohong, sampai tua tidak pernah bohong. Sehingga beliau ini diberi gelar apa? Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Orang yang sangat, yang bisa dipercaya. Inilah Al-Amin. Sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Tidak pernah sedikit pun berdusta. Maka ketika itu Ummu Aiman ini menceritakan akan kedahsyatan daripada akhlak baginda Rasulullah SAW ketika berdagang. Maka Sayyidatina Khadijah ini jatuh hati kepada Rasulullah SAW dan ingin daripada menikahi Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW ini pun menikah kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu umur Rasulullah berapa pada saat itu?
25, sementara Khadijah 40. Menikah kemudian pada usia 40 tahun Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, yaitu ketika beliau berada di Gua Hira menyendiri karena melihat daripada akhlak-akhlak orang-orang jahiliyah di sekitar kota Makkah ini yang tidak kenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak orang-orang jahiliyah ini akhlaknya sangat tidak terpuji, sangat tidak terpuji. Maka Rasulullah SAW ini risau menyendiri ke Gua Hira, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk membawakan wahyu yang pertama. Apa wahyu yang pertama? Apa? Yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kita ini perintah pertama adalah membaca. Kita ini disuruh membaca. Kita disuruh membaca. Agar ketika membaca banyak yang bisa kita pahami, ya kan? Ketika kita baca maka kita akan kenal. Yang dahulunya kita tidak tahu apa pengertian idgham, apa pengertian ikhfa, apa pengertian ijhar dan lain sebagainya, maka dengan membaca kita akan tahu daripada pengertian-pengertian itu semua. Yang dahulunya kita tidak tahu apa pengertian daripada toharoh, maka dengan membaca kita tahu apa pengertian toharoh. Dengan membaca kita bisa tahu berapa rukun-rukun wudu dan lain sebagainya. Inilah pentingnya membaca. Maka kita lihat semua rajin membaca, insya Allah. Oh, udah pada ngantuk ini. Kurang kopi ya, kurang kopi. Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Inilah kita, ya kan? Nggak kuat nahan ngantuk, ya kan? Nahan ngantuk aja kuat ini. Ini tandanya kita ini lemah. Khuliqal insanu apa? Dha'ifa, ya. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah, ya. Lemah. Sehingga menahan ngantuk aja nggak kuat. Adik-adik ini mesti segar bugar, ya. Mesti segar bugar. Fisiknya mesti kuat. Masih jam 9 udah ngantuk. Masih jam 9 udah ngantuk. Tapi kalau nonton nggak ngantuk. Main bola nggak ngantuk. Ada orang main bola ngantuk? Nggak ada, ya kan? Kalau ngantuk pada tabrakan ini. Tapi kalau dengar ngaji, baca Quran, ngantuk. Nah ini. Karena pada saat ngaji, pada saat dengar ceramah, dengar tausiah, ini setan datang. Nengkreng di kelopak matanya, nyanyi setan di situ kan. Nina bubuk, sehingga tertidur. Ini setan datang. Begitu juga setan nengkreng di telinganya, sehingga nggak mau dengar gitu. Ini karena setan ini ada tugasnya masing-masing. Ada tugasnya di kelopak mata, ada tugasnya di telinga, ada tugasnya di mulut dan lain sebagainya. Jadi setan ini menggoda kita dari atas, dari bawah, dari samping kanan, dari samping kiri, dari depan, dari belakang, semua kita tergoda. Maka kita senantiasa meminta lindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar daripada gangguan syaitan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kelahiran baginda Rasulullah SAW, maka kita ini
patut bersyukur karena Rasulullah SAW ini tergolong daripada manusia. Maka kita sangat bersyukur di kalangan manusia ada makhluk yang paling sempurna. Di kalangan manusia ada makhluk yang paling sempurna, yaitu siapa? Baginda Rasulullah SAW. Sehingga nama beliau ini selalu digandengkan dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu bergandengan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini bersyukur Rasulullah ini terlahir sebagai seorang manusia. Maka kita bersyukur, bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin. Makanya apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh mengikuti cara baginda Rasulullah SAW, maka kita bisa lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada malaikat. Para anbiya alaihimus salatu wassalam ini lebih mulia daripada malaikat. Begitu juga para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ini lebih mulia juga daripada malaikat alaihissalam. Sehingga malaikat ini berkirim-kirim salam kepada para sahabat. Itu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini malaikat berkirim salam kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Itu ketika perang Tabuk, beliau ini mengirimkan semua harta beliau untuk dibawa perang, sehingga tidak ada lagi yang ditinggalkan Sayyidina Abu Bakar di rumahnya. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kamu tinggalkan di rumahmu, ditinggalkan? Maka Sayyidina Abu Bakar ini menjawab, Allah dan Rasul yang saya tinggalkan kepada anak dan istri. Ini sehingga bencana-bencana pun yang dibawa, sehingga bencana-bencana pun dibawa ke medan perang. Bahkan jarum dibawa ke medan perang, sehingga tidak ada lagi yang tersisa di rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Padahal dahulunya Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang kaya, saudagar kaya raya di tanah Mekah. Maka ketika beliau memeluk Islam, maka beliau sedekahkan harta-harta beliau untuk tegaknya agama. Sehingga pintu-pintu surga ini memanggil daripada nama Sayyidina Abu Bakar. Marhaban ya Abu Bakar, marhaban ya Abu Bakar, marhaban ya Abu Bakar. Pintu sholat memanggil sahabat Sayyidina Abu Bakar, karena sholatnya Sayyidina Abu Bakar sebagaimana sholatnya baginda Rasulullah SAW. Begitu juga Babu Rayyan, pintu puasa, pintu zakat, pintu jihad, dan pintu-pintu lainnya ini memanggil nama Sayyidina. Marhaban ya Abu Bakr, marhaban ya Abu Bakr. Maka apabila kita ini kan walaupun masih muda ini mencontoh daripada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, karena yang perlu kita contoh adalah orang-orang terdahulu yang sudah sukses. Kalau orang-orang sekarang ini belum tentu suksesnya, tapi orang-orang terdahulu sebagaimana para sahabat alaihimus salatu wassalam, para tabi'in, para aulia Allah, ini adalah orang-orang yang telah sukses mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang kita contoh. Kita contoh sebagaimana ulama kita, ya. Ulama kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi
Ketika umur 7 tahun beliau ini sudah hafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Umur 13 tahun beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta karangan daripada Imam Malik rahmatullahi alaih. Sehingga beliau ketika umur 14 tahun sudah dibolehkan memberikan fatwa. Umur 14 tahun belum lagi balik, sudah boleh diberikan, sudah boleh memberi fatwa di tanah Hijaz. Maka ini kita berusaha mencontoh ulama-ulama terdahulu dengan semangat beliau dalam menghafal Al-Quran. Al-Imamul A'zam, Al-Imamu Abu Hanifah rahmatullahi alaihi selama 40 tahun sholat subuh dengan wudu sholat isya. 40 tahun sholat subuh dengan wudu sholat isya. Beliau ini tidak pernah tidur malam. Tidurnya hanya siang hari, yaitu qailullah. Karena qailullah ini adalah sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah tidur, kecuali tidur siang itu pun karena sunnah daripada baginda Rasulullah SAW, agar kuat bangun malam. Bagi juga tabi'in yang terkenal. Siapa tabi'in yang terkenal? Adalah cicitnya baginda Rasulullah SAW, Zainal Abidin. Zainal Abidin, beliau adalah cicitnya baginda Rasulullah SAW, anak daripada Husain Sayyidina Hasan. Anak Sayyidina Hasan ini Ali juga nama anaknya. Dia juga punya anak Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin, beliau ini sholat 1000 rakaat. Sholat sunnahnya 1000 rakaat. Ada yang sanggup di sini sholat 1000 rakaat? Maka kita contoh aja, contoh. Kalau nggak sanggup tahajud 1000 rakaat, maka kuranglah nolnya 2, ya kan? Jadi 10 rakaat, kan gitu. Kalau 1000 kan nolnya 3, maka kita kurangi 2 nolnya, jadi 10 rakaat, ya kan? Kalau kuat 100 rakaat. Kalau kuat, kalau enggak ya 10 rakaat. Maka kita belajar, ya kan? Dan ingin kita mencontoh daripada ulama-ulama terdahulu, kan? Seperti Imam Bukhari ini hatam Quran fi shalah, ya. Hatam Quran fi shalah. Beliau membaca Al-Quran 30 juz itu dalam sholat. Kita baca 1 surah aja sudah kesemutan kakinya. Baru baca surah An-Naba sudah kesemutan. Lama kali ini imamnya ini. Beliau khatam Quran fi shalah. Maka kita belajar, ya kan? Belajar mencontoh-contoh ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama aulia-aulia Allah. Begitu juga ulama di tanah air nih, banyak ulama-ulama daripada tanah air kita, yaitu Indonesia. Banyak ulama-ulama di tanah Indonesia. Yang terkenal Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, penulis daripada kitab Tausyih. Banyak kitab beliau, kurang lebih ada 100 lebih daripada Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Tijanud Duror dalam ilmu tauhid,
Tijarud Durar. Dalam ilmu fiqh ada tausyih dan lain sebagainya. Banyak. Sehingga beliau terkenal, masyhur. Kita contoh begitu juga ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini terkenal, masyhur. Maka kita mencontoh orang-orang yang terdahulu yang sudah sukses mengamalkan agama. Maka kita sungguh-sungguh menuntut ilmu daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Qur'an sesuai target, ya kan? Sebulan 2 juz. Kita ajamkan dalam diri kita. 1 bulan mukamal 2 juz. Siap insyaallah. Insyaallah siap. Takbir. Kita niat, ya kan? Dan ketika selesai Quran, maka kita niat. Mau kemana? Setelah selesai hatam Quran, maka kita niat membacakan Quran ini di depan orang tua kita, gitu ya. Sehingga orang tua kita ini senang, gitu. Karena syafaat yang diterima kelak di yaumil akhir ini adalah syafaat daripada Al-Quran. Innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hati yang di dalamnya ada Al-Quran. Kira-kira menginjak Al-Quran dosa nggak? Al-Quran kita pijak dosa nggak? Dosa kan? Jadi malaikat mungkar nakir nggak akan mungkin memijak atau menyiksa orang yang hatinya yang di dalam hatinya ini ada Al-Quran. Ini nggak mungkin. Sebagaimana berdosa menginjak Al-Quran di dunia, maka begitu juga berdosa menginjak Al-Quran di dalam kubur. Jadi malaikat mungkar nakir tidak akan mungkin menyiksa seseorang yang di hatinya ada Al-Quran. Jadi kita bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran agar ada senjata gitu untuk apa senjata apa? Untuk terhindar daripada siksaan mungkar nakir. Yang masyhur itu adalah surah Tabarok. Maka suatu ketika sahabat ini ada berjalan dan letih mendirikan kemah di suatu tempat, di suatu lapangan. Maka suatu ketika sahabat ini terdengar ada orang membaca surah Tabarok. Maka dilihat di sana sini tidak ada. Dicari suara ini bersumbernya dari mana. Maka terdengar dari dalam kubur seseorang. Terdengar sedang membaca surah Tabarok. Maka kisah ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, surah Tabarok ini akan mensyafaati daripada orang yang membacanya dan menghafalnya. Itu surah Tabarok. Bagaimana orang yang hafal 114 surah, maka tidak akan mendapatkan siksa di alam akhirat, dan dia pun bisa mensyafaati daripada ahli keluarganya. Maka kita niat semua menghafal Al-Quran, insyaallah. Sungguh-sungguh lagi ya menghafal daripada Al-Quranul Karim. Dan apabila telah selesai kita menghafal Al-Quran, maka kita niat untuk mempelajari daripada ilmu-ilmu Allah. Itu kita mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu lughat, ilmu bayan, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga kelak kita di yaumil akhir digolongkan
oleh alim ulama gitu ya, berada di golongan alim ulama. Adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan adik-adik ini kan belum belum balik ya, sebagian udah balik, sebagian belum taklid, belum mukallaf. Maka ini niat gitu ya. Adik-adik ini sini niat untuk menghafal Al-Qur'an ya. Bilang sama kedua orang tuanya, Pak, nanti setelah selesai saya SD, udah tamat SD, saya pengen mondok di pesantren. Saya mau hafal Al-Quran. Saya mau menghafal Al-Quran. Ditanya, kenapa kau mau menghafal Al-Quran? Saya mau menolong mama dan bapak nanti di akhirat. Saya mau menolong mama dan bapak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita akan senang, ya kan, mendengarnya. Maka kita niat semua ya, adik-adik di sini, siap niat. Siapa yang niat setelah selesai SD menghafal Al-Quran, angkat tangan. Semoga niatnya ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena waktunya sudah malam, perut sudah keroncongan, maka kita sudahi tausiah kita. Sebelum kita sudahi tausiah kita, ada pantun dulu ya kan? Apa pantunnya? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata salah, jangan masukkan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ila ustadina Nabi wal warna wajah akhir yani al-iftitamu hayya naftam bi qiraatil alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.